semuanya, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Program Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar. Pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Rianti Rashmayani Jamain SPSI MPD selaku dosen mata kuliah Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar. Sebelumnya, sebelum kami menjelaskan materi, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Linda Rashidah, Mary Sugianto, Rizka Maulida Putri, Sofia Hanisa, Supriyadi, Vera Novitasari, dan Wafik Azizah. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama ada evaluasi program BK di sekolah dasar, yang kedua ada pelaporan program BK di SD, yang ketiga ada tindak lanjut program BK di SD. Baik, nanti kita akan memasuki pada pembahasan pertama, yaitu evaluasi program BK di sekolah dasar. Pengertian evaluasi program BK di sekolah dasar. Evaluasi adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat evaluasi program BK di sekolah dasar. Tujuan evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui apakah program yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan, sejauh mana tingkat keterlaksanaan layanan, dan memberikan objektivitas pengamatan pada tingkat ketercapaian tujuan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, evaluasi program di sekolah. Evaluasi program di sekolah adalah memberikan umpan balik kepada guru BK untuk memperbaiki atau mengembangkan program pelayanan selanjutnya, dan memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua peserta didik tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas perkembangan peserta didik, agar secara berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada jenis evaluasi program BK di sekolah dasar, yang mana jenis evaluasi program BK di sekolah dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi proses, dan yang kedua, evaluasi hasil. Yang pertama, evaluasi proses. Kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Fokus penilaian pada evaluasi ini adalah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, evaluasi hasil. Kegiatan evaluasi hasil yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling ditunjukkan pada hasil yang dicapai oleh peserta didik yang menjalin pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada teknik evaluasi program BK di sekolah dasar. Teknik evaluasi program BK di sekolah dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut bentuknya dan yang kedua menurut ragamnya. Yang pertama menurut bentuknya, terdapat tes objektif yaitu berupa tes yang kebenaran tes hasil tidak berdasarkan penilaian dari korektor tes. Yang kedua menurut ragamnya, teknik ini dapat diklarifikasikan menjadi tes esai terbatas dan tes esai bebas. Butir tes objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tes benar atau salah, kedua, tes menjodohkan, dan yang ketiga, tes pilihan ganda. Baik, selanjutnya yaitu pelaporan program BK di SD. Pengertian pelaporan program BK di SD, pelaporan merupakan langkah lanjutan dari evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pelaporan BK di SD. Tujuan pelaporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara umum yaitu memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulan, serta capaian akhir program bimbingan dan konseling
kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Yang kedua, menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Yang ketiga, yang terakhir, memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan laporan bimbingan konseling di sekolah dasar. Pada tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, guru pembimbing dan konseling atau konselor menetapkan berbagai hal yang akan dilaporkan sebagai akuntabilitas kinerja guru pembimbing atau konselor. Tahap kedua yaitu tahap penyusunan dan penyajian data. Pada tahap pengumpulan informasi ini mengupayakan tahapan yang harus dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor yang terkait dengan berbagai layanan, baik layanan dasar, layanan responsif, layanan perminatan atau perencanaan individual yang merupakan pengembangan dari 4 bidang. Tahap yang terakhir yaitu tahap penulisan. Penulisan laporan pelaksanaan program bimbingan konseling harus mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistematika penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Penyusunan laporan pelaksanaan bimbingan konseling dapat dikemas dalam bentuk bab per bab sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Secara sistematika, setidak-tidaknya sebuah laporan terdapat 3 komponen besar yang terdiri dari 3 bab besar, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan juga penutup. Lalu ada tindak lanjut program BK di sekolah dasar. Definisi dari kegiatan tindak lanjut program BK di sekolah dasar menurut Hiro Tugiman dalam Purnomo dan Prasetyo, suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi program. Tindak lanjut yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan layanan BK dan atau program BK yang diberikan. Tujuan dan manfaat tindak lanjut program BK di sekolah dasar. Tujuan kegiatan tindak lanjut pelaporan hasil program BK adalah untuk memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program BK. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk kepentingan penyediaan umpan balik bagi pelaksanaan program BK, perbaikan atau peningkatan implementasi program selanjutnya. Untuk materi terakhir ialah langkah-langkah tindak lanjut program BK di sekolah dasar. Purnomo dan Prasetyo merinci langkah tindak lanjut hasil evaluasi program BK meliputi 3 tahap, yaitu penetapan program pelayanan BK, perencanaan strategi layanan, dan perencanaan kegiatan layanan. Kegiatan tindak lanjut ini sebagai upaya untuk menuntaskan bantuan, perbaikan, dan atau mengembangkan program BK pada tahun pelajaran berikutnya. Kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi program. Bentuk kegiatan tindak lanjut program BK di sekolah dasar adalah memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, dan mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Baik, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah evaluasi program bimbingan adalah mencakup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu program bimbingan. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan penyusunan
dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Tindak lanjut merupakan program pemantauan berkelanjutan yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas prosedur intervensi dalam kaitannya dengan kemajuan dan penyesuaian siswa. Terima kasih. Thank you.